Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri Nida Khofia dengan NIM 1221020 dan teman saya ada Tasya Kurniasari dengan NIM 1221006 dan Widya Sulistiawati dengan NIM 1221024. Di sini kami akan membahas tentang analisis media pembelajaran PPKN, visual, audiovisual, dan kinestik. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis media pembelajaran PPKN. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran PPKN. Pengertian media secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu medium yang artinya alat komunikasi. Adapun secara terminologi, media sebagai sesuatu yang membawa atau menyalurkan informasi antara sumber dan penerima, seperti film, televisi, radio, alat visual yang diproyeksikan, dan barang cetakan. Setelah itu, media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa yang dibawakan agar memperlancar komunikasi antara guru dan siswa sehingga proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan belajar peserta didik yang terdiri dari visual, audiovisual, dan kinestik. Visual yaitu gaya belajar yang berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, bentuk, dan nilai artistik. Ciri-ciri visual yang pertama yaitu mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Yang keempat, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang kelima, sulit menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Yang keenam, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang ketujuh, suka menggambar apapun di kertas. Cara belajar visual. Yang pertama, belajar dari gambar atau foto atau video. Yang kedua, gunakan spidol atau alat tulis lain untuk menandai. Yang ketiga, membuat mind mapping. Contoh visual yang pertama yaitu buku teks, 2 buklet, yang ketiga handout, keempat koran, kelima majalah. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan audiovisual. Audiovisual yaitu media yang memiliki unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini memiliki kemampuan yang lebih baik karena meliputi jenis media auditif atau mendengar dan visual yaitu melihat. Media audiovisual merupakan seperangkat alat yang mampu memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Baik, adapun ciri-ciri audiovisual yang pertama yaitu penyajiannya memiliki sifat linier. Yang kedua, disajikan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat atau perancangnya. Yang ketiga, audiovisual adalah representasi dari gagasan yang real atau gagasan yang abstrak. Yang keempat, dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan juga kognitif. Dan yang terakhir yaitu menjadikan visual yang bersifat dinamis atau selalu berubah atau bergerak. Adapun cara belajar audiovisual yaitu seperti menonton video pembelajaran, membuat slide presentasi, mendengarkan podcast atau rekaman audio, menggunakan flashcard atau kartu kata, dan contoh-contoh audiovisual seperti film, video, animasi, dan presentasi multimedia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar dengan membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe ini tidak betah berdiam terlalu lama di dalam kelas. Mereka lebih menyukai sesuatu yang dapat mereka lakukan secara nyata atau mereka kerjakan dengan sendiri.
Adapun ciri-ciri kinestetik adalah yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktek. Yang kedua, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Yang keempat, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat gerak tubuh. Yang kelima, menghafal dengan cara berjalan atau melihat secara langsung. Kemudian cara belajar kinestetik, yaitu mempraktikkan sesuatu yang telah ia pelajari. Yang kedua, memanfaatkan multimedia interaktif untuk materi yang memerlukan bantuan media. Yang ketiga, belajar sambil melibatkan gerakan seperti menjentikan jari atau berjalan. Contoh dari kinestetik yaitu 1. Pameran, 2. Observasi, 3. Wayang, 4. Eksperimen, dan 5. Bermain peran. Berikut ini beberapa kontribusi media pembelajaran PPKN di SD atau MI, yaitu yang pertama, penyampaian isi pesan dan pengetahuan menjadi bersifat standar. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran berlangsung lebih interaktif. Yang keempat, penggunaan waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi dan pengetahuan menjadi lebih efisien. Yang kelima, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang keenam, proses belajar menjadi lebih fleksibel. Dan yang terakhir, meningkatkan sikap positif terhadap isi atau materi pembelajaran. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata maupun penjelasan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.